kita yang sedang krisis legitimasi. Hari ini kita turun ke jalan atas nama persatuan. Elit-elit politik begitu mudah untuk rekonsiliasi, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana masyarakat bertarung secara politik seolah-olah hidup dan mati. Elit politik rekonsiliasi, semuanya mundur teratur. Biar mahasiswa yang pantang mundur. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kalau kemudian semua elit politik rekonsiliasi, biar mahasiswa yang oposisi. Hidup mahasiswa. Hari ini kita semua berdiri di tanah Indonesia. Hari ini kita semua berdiri di tanah yang mulai dikorupsi oleh oligarki. Kawan-kawan sekalian, jika para elit politik saja bisa bersatu dan berkoalisi, maka mengapa rakyat tidak bisa berkoalisi? Karena hari ini kita menunjukkan kepada para elit politik bahwa rakyat Indonesia bisa bersatu. Hari ini kita menunjukkan kepada elit politik bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi gerakan alternatif yang akan terus malam yang terganggu adalah akal sehat demokrasi rakyat itu. Diganggu hari ini oleh keputusan istana itu. Ini soal yang dengan mudah kita duga karena sekuensinya jelas. Habib Rizik harus disingkirkan, oleh karena itu FPI harus dibubarkan. Tapi selalu ada soal di dalam konstruksi berpikir secara legal. Kan kalau pemerintah melarang FPI, orang bertanya, apa yang mau dilarang? Yang bisa dilarang itu adalah tindakan, bukan pikiran. Pikiran nggak bisa dilarang. Jadi orang anggap, oke, boleh dilarang. Lalu kita pergi pada konstruksi hukumnya tuh. Yang dilarang pasti adalah kejahatan. Kalau kebaikan bagaimana dilarang gitu kan? Kan itu hukumnya kan bilang begitu. Jadi undang-undang selalu menganggap melarang yang buruk. Sekarang yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan, maka dia dilarang. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya, bukan FPI yang dilarang. Jadi anggota FPI-nya dibawa ke pengadilan, bukan FPI yang dibubarin. Kan nggak ada dalam teori hukum organisasi berbuat kejahatan. Nazi bahkan yang dihukum adalah tokoh-tokoh Nazi itu. Belakangan kemudian diterangkan bahwa karena itu adalah menyangkut kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka organisasi fasisme itu tidak diizinkan tuh. Tetapi tokoh-tokoh yang memperjuangkan fasisme masih beredar di Eropa, bahkan masuk di parlemen yang disebut Partai Kanan, Le Pen misalnya di Prancis dan beberapa negara Eropa Utara. Tapi dia kemudian kena pasal individu kan, karena organisasi udah nggak ada. Demikian juga FPI itu. FPI dianggap status hukumnya udah dicabut 2019 apa. Ya kalau dicabut ngapain dilarang lagi? Ini kan kan yang mesti dibatalkan status hukum. Ini emang. Jadi sekali lagi dari segi konsep itu udah kacau. Kalau mau melarang ya larang perbuatan yang buruk gitu. Sekarang misalnya tiba-tiba ini kita bayangin misalnya ada kebakaran di Petamburan. Lalu anggota FPI yang udah dilarang itu keluar rame-rame membantu untuk memadamkan api. Lalu polisi datang, Anda anggota FPI? Ya saya anggota FPI mungkin merasa iya saya anggota FPI walaupun dilarang. Anda tidak boleh lakukan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan membantu memadamkan api. Itu kan gila kan. Ya jadi paradoks dari orang yang ingin mempertontonkan kekuasaan itu pemerintah itu menimbulkan kelucuan nanti dalam prosedurnya tuh. Nanti polisi mesti jaga FPI supaya jangan keluar dari Petamburan. Kendati dia mau menolong orang tetangganya lagi kebakaran kan. Ajaib gitu kan. Atau ada banjir segala macam, FPI nggak boleh turun. Kenapa? Ya karena FPI dilarang melakukan kegiatan.
Itu akibatnya kalau kekuasaan nggak ngerti konsep hukum dari perbuatan. Jadi hukum pidana itu mengatur perbuatan kejahatan, karena itu disebut pidana. Perbuatan baik tidak diatur di KUHP. KUHP nggak mengatur perbuatan baik. Nah sekarang bagaimana konstruksi itu misalnya mau diputuskan itu bahkan kegiatan beribadah bisa juga masuk larangan karena itu adalah kegiatan. Jadi konsepnya nggak jelas, bukan nggak jelas, memang dicari-cari aja tuh. Apalagi kita tinjau dari sudut hak asasi tentang kebebasan berpendapat, tentang kebebasan berserikat, itu nggak mungkin dilarang, nggak boleh dilarang, bahkan harus difasilitasi. Begitu terjadi obstruction di dalam kegiatan, maka ditangkeplah orangnya tuh. Kan hukum pidana tentang orang. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritisi pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap tidak berprinsip pada keadilan. Prosedur dan landasan keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut dinilai tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum. Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Beliau memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip demokrasi, kata Fajar, dalam pernyataan sikapnya, Selasa, 5/1. SKB yang diterbitkan untuk melarang kegiatan FPI menjadi ironi karena memuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Fajar menyebut, dalam pasal 3 ayat 2 UU HAM diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Poin tersebut, lanjut Fajar, menjadi wujud dari pertentangan ketika dibersamai dengan UU Ormas yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM tanpa putusan pengadilan. Menurutnya, dengan demikian negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses pengadilan. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI melalui SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, kata dia lagi. BEM UI juga mengkritisi mengenai maklumat Kapolri Nomor 1, MAKI, 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Aturan ini dinilai Fajar lebih problematis, khususnya terkait dengan larangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten FPI di internet. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28 FUUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM. Aturan maklumat Kapolri Akwo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik, kata dia. Sebelumnya, di dalam SKB yang dikeluarkan tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI diuraikan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar. Hingga SKB diterbitkan tanggal 30 Desember FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT, surat keterangan terdaftar. Kendati demikian, prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, ujar Fajar. Tidak selarasnya muatan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. UU tersebut berisi tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, UU Ormas, yang menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho menegaskan pihaknya tidak pro-FPI, namun sedang menggarisbawahi pembubaran Ormas tanpa peradilan. Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran Ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan hari ini kebetulan konteksnya FPI, ujar Fajar kepada Kompas.com, Senin, tanggal 4 Januari tahun 2021. Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan, imbuhnya.
BEM UI lantas menerbitkan beberapa poin pernyataan sikapnya terkait pembubaran FPI oleh pemerintah. Adapun isinya sebagai berikut. 1. Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. 2. Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas. 3. Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. 4. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang. 5. Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. BEM UI menganggap pemakaian UU HAM bersamaan dengan UU Ormas, yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM, tanpa putusan pengadilan sebagai pertentangan. Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras, tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini.